Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre crime mystery terbaru untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Sugar. Film ini merupakan film berseris yang rilis tahun 2024. Memiliki cerita yang menarik dan mengandung teka-teki beserta plot twist yang tidak akan pernah disangka-sangka, yang akan membuat kita tidak bosan untuk mengikuti alur ceritanya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah rumah di Jepang terlihat seseorang menemui seorang pria. Dia menanyakan apakah pernah melihat anak ini. Sudah 6 hari anak ini hilang dan diketahui dia bernama Yuma. Pria ini adalah John Sugar. Dia merupakan seorang detektif. Namun pria ini menjawab bahwa dia tidak melihat anak itu. Namun Sugar tahu bahwa pria ini tidak jujur. Dia mengirim surat tebusan ke orang tua Yuma yang bernama Yubayashi. Namun ternyata Yubayashi bukan orang tua kandung Yuma. Ayah Yuma yang asli adalah Hashimoto. Dan Hashimoto adalah bos kelompok Yakuza terbesar di Tokyo. Namun pria ini mengambil pisau dan menyerang Sugar. Japan. I don't like hurting people. I really don't. Sugar melihat ada ruang rahasia di rumah ini. Dia menemukan seorang wanita dan menemukan Yuma. Tak lama seorang pria dan anak buahnya datang menjemput Yuma. Dia mengucapkan terima kasih ke Sugar karena sudah menemukan anaknya. Dia memberi bayaran dan meminta Sugar pergi dari sini. Dia akan mengurus sisanya. Ayah Yuma mengeksekusi mereka berdua. Sugar pulang ke apartemen dan mengobati lukanya. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Sugar mendatangi sebuah tempat. Dia mendapat sebuah email yang memberinya sebuah pekerjaan. Keesokan harinya, Sugar berangkat ke Los Angeles dan menuju sebuah tempat. Saat dia sampai di depan rumah, dia sedikit pusing. Belum diketahui pasti apa penyakitnya. Perempuan ini bernama Ruby. Sugar menceritakan sebelum dia datang ke sini, dia datang menemui seseorang untuk melakukan beberapa urusan. Sugar mendatangi rumah yang sangat mewah dan seseorang memberitahunya bahwa Siegel sudah menunggunya di taman. Pria ini adalah Jonathan Siegel. Di rumah, Ruby tidak mau jika ada klien yang langsung menghubungi Sugar seperti Siegel. Diketahui bahwa Ruby adalah orang yang mencarikan kasus untuk Sugar. Siegel menjelaskan ke Sugar bahwa dia tahu Sugar dari Emily dan Sugar hanya mencari sesuatu yang hilang. Sugar memberitahu Ruby bahwa ada gadis hilang, yaitu cucu perempuan Siegel. Umurnya 25 tahun namun masih seperti anak-anak baginya. Dan cucunya bernama Olivia. Diketahui bahwa Olivia sudah menghilang selama 2 minggu. Siegel menjelaskan bahwa dulu dia pernah menghilang namun karena bermasalah dengan obat-obatan. Dia sering menghilang entah seminggu atau sebulan, namun dia masih tetap menghubunginya. Namun kali ini dia menghilang dan tidak menghubunginya sama sekali, dan itu membuatnya khawatir. Terakhir kali Siegel bertemu dengan Olivia adalah sebulan yang lalu. Siegel juga menjelaskan ke Sugar bahwa dia sudah tua dan diketahui dia mengidap penyakit jantung. Dia tidak peduli apapun dan berapapun. Dia hanya ingin kebahagiaan. Siegel meminta Sugar untuk menemukan cucu perempuannya. Ruby meminta Sugar untuk tidak berhubungan dengan Siegel dan meminta Sugar untuk membatalkan pekerjaan itu. Namun Sugar tidak bisa melakukan hal itu. Ruby memberinya lisensi membawa senjata dan lain sebagainya. Namun Sugar menolaknya. Diketahui bahwa dia tidak pernah menggunakan senjata dalam pekerjaannya. Namun Ruby memberitahu bahwa pistol itu milik seseorang yang sangat spesial dan itu sudah diperbaiki dan berfungsi normal. Ruby juga memberinya sebuah mobil klasik favorit Sugar. Dia pergi menuju sebuah tempat dan memintanya memberitahu tempat parkir Olivia. Sugar mengamati mobil Olivia yang terparkir di tempat ini. Lalu Sugar menuju ruangan pribadi milik Olivia. Dia mulai mencari petunjuk di seluruh penjuru ruangan. Lalu tak lama, seseorang mendatangi Sugar dan menodongkan senjata. Dan ternyata pria ini adalah David, salah satu cucu Siegel. Dan dia adalah saudara Olivia berbeda ibu.
Sugar menjelaskan bahwa kakeknya memintanya untuk mencari Olivia yang hilang. David mempercayai hal itu. Lalu Sugar menanyakan kenapa David bisa berada di sini. Dia menjelaskan bahwa setiap hari dia akan datang ke sini untuk mengecek apakah Olivia sudah kembali atau belum atas perintah ayahnya. Sugar mencurigai apa yang David lakukan karena dia mencari Olivia ke sini setiap hari. Namun seperti sudah tahu bahwa Olive tidak ada di tempat ini dan masuk ke tempat ini tanpa permisi. David memberitahu Sugar bahwa Olivia adalah seorang pecandu. Sugar menyadari bahwa Olivia ketakutan. Dia tidak tahu siapa yang dia takuti dan untuk apa dia takut. Lalu Sugar menemukan foto ibu Olivia yang bernama Rachel. Dia juga menemukan foto seorang wanita berambut pirang bernama Melanie. Dia adalah ibu tiri Olivia. Lalu Sugar pergi menuju suatu tempat untuk menemui Melanie. Dia menemui seorang gelandangan dan meminta bantuannya untuk menjaga mobilnya. Dia memberi sebuah telepon jika ada yang mendekati mobilnya cukup telepon dirinya. Gelandangan itu mendapat $200 untuk menjaga mobilnya. Lalu Sugar masuk ke sebuah bar. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Sugar bertemu dengan seorang pria bernama Bernie Siegel, ayah Olivia. Sugar ingin membicarakan Olivia, namun Bernie memberitahu bahwa itu hanya akan membuang-buang waktu dan membuang uang milik ayahnya. Karena Olivia akan kembali sebentar lagi seperti biasanya. Dia sudah biasa hilang dan kembali lagi, seolah-olah tak pernah lepas dari masalah. Dan setelah pulang, dia akan melakukan rehabilitasi seperti biasanya. Sugar mengetahui bahwa Bernie dan Melanie menikah di Las Vegas di malam tahun baru tahun 1999. 3 hari setelahnya mereka ditangkap karena kasus perusakan properti, kepemilikan narkoba dan perilaku tidak tertib dan penggunaan senjata api. Sugar memberinya sebuah foto dan itu dirahasiakan. Foto itu milik Olivia yang bertelanjang dada, di mana foto ini diambil saat Bernie masih bersama Rachel, istri pertamanya. Namun Bernie memberitahunya bahwa bukan dia yang memfoto Olivia waktu itu. Bernie marah ke Sugar karena Sugar mengatakan bahwa Bernie tidak begitu peduli dengan anaknya. Namun Sugar menyadari bahwa dia menyembunyikan sesuatu. He's hiding something, or at least I had a nerve. I mean, being told to fuck off is usually a sign of progress. Di kamar, Sugar membuka laptopnya dan mengawasi CCTV. Dia melihat David dan asistennya masuk ke kamarnya dan memata-matai orang yang dibayar untuk mencari saudaranya. Sugar menemukan alat perekam di bawah mejanya. Karena dari saudara dekat Olivia tidak menemukan petunjuk, Sugar berencana untuk mencari petunjuk dari teman-teman dekat Olivia. Dia mulai menanyai teman-teman Olivia satu persatu. Because she was sober, was getting sober. Was she using more than anyone else or drinking more? Started to get a little out of control. She did some shit that would have landed most kids in jail. Like boyfriends? No. Do you remember her being with him? No, not that I could recall. Nothing regular? No guy she saw? It was a different guy all the time. You know how it goes. Hey, did you ever see her with this guy? Never saw him. I don't know, at least a year, man. Diketahui bahwa Olivia sudah benar-benar melupakan kehidupan masa lalunya. Dan masa sekarang, dia malah terjerumus ke masalah yang lebih buruk. Di sebuah tempat syuting, Bernie berbicara kepada rekan-rekan kerjanya. Mereka sedang membicarakan sebuah film yang akan diproduksi oleh mereka, di mana Bernie akan membuat film dengan uangnya sendiri yang mana itu akan melanggar aturan perfilman. Lalu Sugar menemui Ruby. Dia menjelaskan bahwa keluarga Siegel sedikit berbeda dengan rata-rata keluarga. Dia menemui Bernie, namun dia mengirim David menyusup ke kamarnya dan memasang alat untuk memata-matainya. Dan dia tidak terlihat cemas seperti kakeknya. Siegel juga menjelaskan bahwa dia lebih fokus mengurus film untuk anak laki-lakinya yang bagi Siegel adalah anak yang bodoh. Dan diketahui bahwa David adalah anak Bernie dari pernikahannya dengan Margit. Siegel memberitahu bahwa wanita itu mengerikan. Lalu Sugar menjelaskan hasil penyelidikannya tentang Olivia. Dia melacak GPS mobil milik Olivia seminggu sebelum menghilang. Dia terlihat berulang kali mendatangi sebuah tempat. Diketahui bahwa wanita yang tinggal di rumah ini adalah Carmen. Dan belum lama ini, wanita tersebut diketahui diruda paksa dan dibunuh.
Dan saat malam pembunuhan, mobil Olivia ada di tempat tersebut. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan kematian Carmen. Dan Sugar menemukan jasad korban di mobil Olivia. Siegel kaget mendapat informasi ini. Pria ini adalah Carter. Dia pernah ditangkap karena pemerkosaan dan perdagangan manusia. Dan sekarang mati di bagasi mobil cucu sutradara Hollywood terkenal yang hilang. Sugar menegaskan ke Siegel bahwa dia harus melaporkan kejadian ini ke polisi jika menemukan korban pembunuhan. Namun dia akan berpura-pura tidak membuka mobil itu dan menemukan mayat di sana. Namun Sugar memberitahu ke Siegel bahwa Olivia pasti dalam masalah besar kali ini. Sugar memberitahu Ruby bahwa dia bertanya-tanya dalam dirinya. Semakin dia mencari Olivia, semakin banyak masalah baru yang dia temui. Dan kasusnya makin melebar. Saat dia akan pulang, terlihat penyakit Sugar kambuh. Tangannya tidak bisa digunakan untuk membuka pintu mobilnya. Ruby bertanya seberapa sering itu terjadi. Namun Sugar menjelaskan ini bukan apa-apa. Dia meminta Sugar untuk menghubungi Dr. Vickers untuk memeriksa kondisinya. Sugar pergi untuk menemui Melanie karena dia satu-satunya orang yang bisa memberinya informasi. Dia mendatangi sebuah komunitas di mana saat itu Melanie sedang menceritakan keluh kesahnya. Dia bercerita bahwa semalam seorang pria mendatanginya. Pria ini tidak melukainya namun malah merawatnya. Dia tidak menidurinya dan tidak melecehkannya sama sekali meskipun dia bisa. Dan pria yang diceritakan Melanie adalah Sugar. Setelah acara selesai, Sugar menemui Melanie. Mereka pergi ke sebuah tempat. Sugar bertanya ke Melanie apa yang Olivia lakukan di sini setiap akhir pekan. Dia mengetahui Olive kesini dari GPS mobil miliknya. Namun Melanie memberitahu bahwa belum tentu itu Olive yang menyetir mobil. Dia kesini sewaktu-waktu semaunya. Melanie mengatakan apa yang dikatakan Bernie tadi pagi. Melanie mengatakan bahwa Bernie menghubunginya setelah Sugar menemui Bernie. Dan Sugar yakin mereka melindungi privasi yang mereka jaga bersama. Sugar menunjukkan sebuah foto dan minta Melanie untuk memberitahunya. Namun Melanie langsung pergi meninggalkan Sugar setelah melihat foto tersebut. Sugar tahu bahwa Melanie berbohong, namun dia tidak tahu apa alasannya berbohong. Sugar hanya minta petunjuk karena Olive pasti dalam bahaya saat ini. Namun Melanie tidak mau mendengarkan Sugar dan mengusirnya dari rumah. Sebelum pergi, Sugar memasang pelacak di mobil Melanie. Di perjalanan, Sugar merasa ada yang mengawasinya dan menjaga jarak dengannya. Dia melihat anjing gelandangan yang ditemuinya waktu itu. Namun gelandangan yang dia temui waktu itu sudah pergi dari tempat ini dan meninggalkan anjingnya. Sugar membawa anjingnya ke mobil. Dia menuju sebuah motel dan anjing ini menunjuk sebuah kamar di motel. Sugar menemukan pemilik anjing tergeletak di kamar motel. Dengan uang yang dia beri waktu itu, gelandangan ini menggunakannya untuk obat-obatan. Tak lama, seorang pria keluar dari kamar mandi. Sugar bertanya apa yang diberikan kepadanya. Dia menghajar pria ini dan meninggalkannya. Dia mengambil ponsel yang waktu itu dititipkan ke gelandangan ini. Dia juga mengajak anjing milik gelandangan ini ikut bersamanya. Dia pergi ke rumah Ruby dan memberitahu bahwa hari ini dia dibuntuti oleh mobil VW warna abu-abu. Dia meminta Ruby untuk mencari info tentang hal itu. Lalu Sugar pergi ke tempat parkir mobil milik Olivia. Dia mendapati bahwa mayat yang ada di mobil Olivia sudah hilang. Ada orang yang sudah membuangnya. Dia menemukan sehelai rambut di bagasi dan mengambilnya untuk diselidiki. Di rumah, Bernie diberi info dari David tentang apa yang dia temukan di tempat tinggal Olivia. Mereka menemukan sebuah undangan namun tidak tahu itu undangan apa dan di mana. Namun waktunya menunjukkan acaranya besok malam. Bernie meminta David untuk tidak membiarkan detektif swasta itu tahu tentang Olivia lebih dalam lagi, karena nanti akan merusak kehidupan Bernie dan keluarga. Di hotel, Sugar mencari jawaban apa hubungan Carter dan Carmen dengan Olivia. Mereka menjadi korban pembunuhan namun Olivia menghilang. Diketahui bahwa Olivia mengingatkan Sugar kepada Jane. Dia mirip dengan saudari Sugar, sehingga dia tidak bisa berhenti untuk memecahkan kasus ini. Lalu scene berpindah di suatu tempat.
seorang perempuan dan kedua anaknya disandra oleh beberapa orang. Perempuan ini bernama Teresa dan laki-laki ini adalah Byron. Dia bertanya ke Teresa di mana Carter, karena diketahui dia bersama dengan saudara Teresa yaitu Carmen. Diketahui juga bahwa Carter adalah orang kepercayaannya dan dia tahu banyak hal soal klien-kliennya. Dia tahu banyak rahasia tentangnya dan dia menyimpan semua informasi itu di dalam telepon miliknya. Namun 2 minggu terakhir Byron tidak mendapat kabar sama sekali dari Carter. Dia mengirim pesan terakhir sebelum dia menghilang yang menunjukkan foto Carmen dan Carter membenci perempuan ini. Dia memberitahu bahwa Carmen sudah mati. Lalu Byron menunjuk foto lagi yaitu Melanie. Dia menanyakan apakah Teresa mengenal perempuan ini dan diketahui bahwa Teresa pernah berhubungan dengan Melanie. Byron menyuruh anak buahnya untuk mencari Melanie. Selanjutnya mereka akan berbicara dengannya. Lalu Sin berpindah di kamar Sugar. Belakangan ini tidur Sugar tidak nyenyak karena kasus ini. Dia menelpon Ruby dan menanyakan apakah dia memiliki kabar tentang Olivia. Namun Ruby menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kabar apapun tentangnya. Dan Ruby terus-terusan mengkhawatirkan tentang kasus ini. Dalam hati Sugar dia bertanya apa yang Ruby khawatirkan tentang kasus ini. Lalu Melanie mendapat telepon dari Teresa. Dia mengatakan bahwa semalam ada yang menemuinya dan menanyakan hubungan Carmen dengan Melanie. Teresa memintanya untuk datang karena dia diancam oleh mereka. Lalu Melanie datang ke suatu tempat. Byron menemui Melanie. Saat Sugar mandi, dia mendapat telepon dari Charlie. Diketahui bahwa Charlie adalah teman lamanya dan dia banyak membantunya dalam pekerjaan. Dan saat ini tugasnya adalah mengawasi Melanie. Dia diberitahu bahwa Melanie datang ke sebuah tempat. Sugar berangkat menuju ke sana. Perempuan ini adalah Charlie. Sugar menyadari bahwa banyak mobil mencurigakan di sini, tidak terlihat seperti orang yang bersahabat. Dan Sugar menyimpulkan bahwa mereka juga sedang bekerja. Di dalam, Byron bertanya ke Melanie di mana Carter berada. Namun dia menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Sugar mendapati bahwa di rumah ini Melanie menemui saudara Carmen. Sugar melewati belakang apartemen untuk masuk ke tempat ini. Di saat yang bersamaan penyakit Sugar kambuh. Dia tahu bahwa semua orang yang ada di dalam pasti berhubungan dengan Olivia. Byron mengancam akan melukai Teresa jika Melanie berbohong kepadanya. Tak lama pintu kamar terdengar suara ketukan. Sugar tiba-tiba masuk dan pura-pura mengenal Teresa dan menanyakan siapa orang-orang ini. Dia berpura-pura menjadi pengawas lingkungan dan memberitahunya bahwa Teresa sedang dalam masa pengawasan. Namun Byron menyadari setelan Sugar tidak cocok jadi petugas pengawas lingkungan. Tak lama Byron mendapat telepon dari anak buahnya dan melihat mobilnya mengeluarkan asap. Sugar memberi kode ke Melanie untuk bersiap. Get the kids. What the fuck, Sugar? All right, Charlie. Get them out of here. Got it. It's a trick. Lalu Sugar pergi bersama Melanie. Di sebuah tempat anak buah David mendatangi seseorang dan memintanya untuk mencari informasi tentang Sugar. Diketahui bahwa Sugar lahir di Ohio, anak pertama dari 2 bersaudara, dan ayahnya adalah teknisi listrik. Dia meninggal saat Sugar berusia 12 tahun. Setelah lulus sekolah, dia mendaftar ke sekolah angkatan darat dan belajar beberapa bahasa asing. Butuh waktu lama untuk orang mempelajarinya, namun Sugar menyelesaikannya dalam waktu singkat. Di suatu tempat, Sugar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi ke Melanie. Kenapa Melanie ada di tempat itu dan bagaimana dia mengenal Teresa. Melanie menjelaskan bahwa dirinya pernah bekerja sukarela di sebuah tempat penampungan, membantu wanita bebas dari hubungan yang penuh dengan kekerasan. Ada kalanya dia membantu Teresa kabur dari suaminya yang jahat, dan sebulan lalu saudara Teresa yaitu Carmen menghubunginya, dan saat itu Olivia membantunya. Malam itu Olive menghubunginya dari rumah Carmen dan sangat ketakutan.
Saat Melanie datang, dia menemukan mayat Carter dan Carmen di rumah itu. Dan diketahui bahwa Olivia yang membunuh Carter. Karena dia ketakutan Melanie akan menghubungi polisi, namun Olive menolaknya. Karena keluarganya pasti akan melakukan segala cara untuk menutupi cacat berita yang mengabarkan keluarganya. Olive dan Melanie dalam kepanikan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka memasukkan kedua mayat ke dalam bagasi mobil Olive. Dan itu terakhir kali Melanie bertemu Olivia. Di rumah, Ruby mendapati seseorang mengakses arsip Departemen Keamanan, yaitu orang yang melacak Sugar. Anak buah David mendapat informasi tentang ibu Sugar yang sekarang tinggal di Arizona. Di sebuah rumah, Bernie memberitahu istrinya bahwa ada kemungkinan kecerobohan David akan terbongkar oleh detektif swasta itu. Terlihat David dan anak buahnya berhasil mendapatkan data ibu Sugar dan memiliki rencana untuk itu. Sugar sudah menemukan jawaban atas hubungan Melanie dan Olive. Namun dia masih memiliki pertanyaan dalam pikirannya. Kenapa Olive tidak meminta bantuan setelah insiden itu? Pasti ada alasan dan pasti ada seseorang yang melarangnya meminta bantuan. Sugar menemui Ruby. Mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan besar. Diketahui bahwa orang-orang yang datang ke sini merupakan sebuah jaringan besar yang terpencar ke seluruh penjuru dunia dengan tugas dan misinya masing-masing. Di sebuah tempat, Sugar bertemu dengan seorang pria bernama Henry. Mereka bercerita tentang Shibuya, Jepang. Sugar menceritakan ke Henry bahwa dia sedang menangani kasus hilangnya gadis muda yang melelahkan. Henry hanya bilang ke Sugar harus lebih berhati-hati. Tak lama, giliran Sugar yang dipanggil oleh Ruby. Di sebuah ruangan, Ruby menginterogasi Sugar untuk menjelaskan pekerjaan yang sedang dia tangani. Ruby membaca buku catatan Sugar, namun buku itu terisi catatan yang tidak dipahami oleh Ruby. Ruby menyadari bahwa Sugar sangat terobsesi dengan kasus yang dia tangani. Dia berupaya untuk bisa menemukan Olive. Ruby menegaskan ke Sugar bahwa kita di sini untuk mengawasi mereka, bukan terlibat dengan mereka. Sugar menanyakan tentang kabar keluarga Siegel ke Ruby. Namun Ruby tidak memberitahukan informasi yang dia dapat beberapa waktu yang lalu. Di sebuah tempat, David menemui ayahnya dan memberitahunya bahwa undangan yang tempo lalu dia temukan di rumah Olive adalah sebuah undangan khusus masyarakat poliglot kosmopolitan. Ruby memberi informasi bahwa pria yang ada di rumah Teresa bernama Byron dan dia memiliki banyak catatan kriminal. Dan Ruby butuh waktu lagi untuk melacak mereka. David memberitahu ayahnya bahwa poliglot adalah kelompok orang-orang yang mahir dalam bahasa. Dan anak buahnya mendapat kabar bahwa ada sebuah organisasi mata-mata dari seluruh penjuru dunia. Dan setelah mereka berhenti, mereka berkumpul kembali untuk melakukan hal baik demi perubahan. Hari, Ruby menelpon Vickers dan memberitahunya bahwa Sugar mengincar Byron. Hanya menunggu waktu sebelum dia tahu semuanya. Vickers memberitahu sudah waktunya menghentikan Sugar dan Ruby harus memberitahu yang lainnya. Terlihat Ruby menghapus semua data Byron dari Departemen Keamanan. Sugar menyadari bahwa dari semua kasus yang dia tangani, kasus keluarga Siegel adalah sesuatu yang berbeda dan ada yang tidak beres. Di sebuah ruangan, Ruby mengumpulkan informasi dari semua buku yang dia kumpulkan dari mereka yang berkumpul di tempat ini dan menyimpan rahasia ini agar tidak seorang pun tahu. Di sebuah tempat, Sugar menemui Dr. Vickers. Terlihat bahwa Sugar tidak sehat. Vickers mencoba menasihati Sugar untuk berhenti dan fokus pada kesehatan tubuhnya. Sugar menyadari bahwa apa yang ditanyakan Vickers sama dengan apa yang ditanyakan Ruby. Selalu mengatakan bahwa mereka harus tahu bahwa Sugar baik-baik saja atau tidak. Di sebuah tempat, David mendatangi rumah ibu Sugar. Dan ternyata ibunya mengenal David karena dia pernah menonton film David. Bernie pulang ke rumah pagi hari dan istrinya bertanya kenapa Bernie tidak pulang tadi malam. Dia hanya menjelaskan bahwa dia tidur di rumah pantai untuk menenangkan pikirannya. Bernie membuka album foto dan melihat kenangan-kenangan masa lalunya. Lalu Sugar menelpon Ruby dan menanyakan tentang Byron. Namun Ruby memberitahunya bahwa tidak ada catatan sama sekali tentangnya. Mungkin Byron sudah mengetahui dan berusaha bersembunyi. Terlihat Ruby tidak memberikan informasi yang benar ke Sugar.
yang membuat Sugar merasa aneh dengan informasi yang diberikan Ruby. Terlihat David berpamitan ke ibu Sugar. Belum diketahui pasti apa yang mereka bicarakan, namun ibu Sugar memberitahu David dia akan menjaga rahasia ini. Tak lama setelah David pergi, ibunya menelpon Sugar dan memberitahunya bahwa mereka barusan sudah pergi. Dan ternyata Sugar sudah satu langkah lebih cepat dari David. Ibunya memberinya pesan ke Sugar untuk berhati-hati karena mereka tidak akan berhenti sampai mereka tahu siapa Sugar sebenarnya. Di hotel, Sugar sudah ditunggu oleh Melanie. Melanie memberitahu bahwa Teresa sudah dibawa ke San Diego oleh saudaranya dan dia akan aman di sana. Melanie mengingat sesuatu tentang Olivia dan memberitahukannya ke Sugar bahwa mereka memiliki sebuah rencana untuk makan siang bersama lalu pergi ke pasar Rose Bowl. Dan rencana ini sudah dari 6 minggu yang lalu. Namun tiba-tiba dia membatalkannya begitu saja karena merasa tidak sehat. Tapi setelah itu dia menemui temannya yang memiliki galeri di Silver Lake. Dan saat dia di sana, dia melihat Olivia ngobrol dengan temannya di sebuah kafe. Dia melihat gadis yang berbicara dengan Olive tampak sangat kesal. Lalu Sugar pergi untuk mencari informasi tentang gadis ini dan apa yang dia kesalkan. Sugar dan Melanie pergi ke area Silver Lake dan mencari informasi tentang gadis ini. Hingga di sebuah toko, seorang gadis penggemar Melanie memberitahu bahwa dia kenal gadis itu. Dia adalah teman Taylor. Lalu gadis ini menunjukkan di mana Taylor tinggal. Mereka menemui Taylor. Dia memang teman Olivia, namun dia mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan Olivia. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah capek dengan drama keluarga Siegel. Sugar menegaskan apa maksud dari drama keluarga Siegel. Akhirnya Taylor memperbolehkan mereka masuk dan ngobrol. Sugar menanyakan bagaimana mereka bertemu. Dia mengikuti sebuah kelompok untuk membantu para wanita kabur dari suaminya yang kasar. Lalu dia mengkritik banyak hal ke Olivia. Dia mengikuti kelompok untuk wanita tertindas, namun dia tidak melihat keluarganya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, Taylor mendapat peran dalam sebuah film milik Bernie. Awalnya Taylor tidak merasa ada yang aneh dengan David. Suatu hari David mengirim sebuah pesan ke Taylor dan memberitahunya bahwa peran yang akan dimainkan Taylor akan menjadi sangat penting. Dia merayu Taylor dan berjanji akan membantunya. David terus-terusan mengirim Taylor pesan dan membuatnya sedikit muak. Lalu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan peran di film Bernie. Namun David mengirim Taylor sebuah video di mana video tersebut berisi Taylor sedang berhubungan badan dengan David. Dia merasa bahwa David menjebaknya. Dan ini adalah salah satu rahasianya. Entah berapa perempuan yang sudah menjadi korban David. Lalu Taylor melaporkan ke polisi bahwa ada psikopat yang mengganggunya. Tapi mereka adalah keluarga Siegel. Polisi tidak bisa berbuat banyak karena mereka adalah salah satu keluarga terkaya di sini. Beberapa hari kemudian Taylor dihubungi oleh pengacara dan menawarkan uang damai dari David untuk menjaga rahasianya. Olivia juga mengetahui hal ini dan dia juga menjelaskan bahwa bukan Taylor saja yang menjadi korban David. Sugar mengantar pulang Melanie. Dia masih syok mengetahui kenyataan tentang David. Sugar menyadari bahwa Olivia menghilang karena dia tahu beberapa rahasia keluarganya sendiri. Di mobil, David ditelepon oleh ibunya. Dia berpesan ke David untuk menyampaikan apa yang dia dapat secara langsung. Sugar menelpon Siegel. Dia ingin bertemu dan membicarakan masalah ini. Siegel memberinya alamat untuk bertemu di sebuah bioskop. Sugar dari awal sudah curiga dengan Siegel. Dia pasti menyembunyikan sesuatu yang besar yang berhubungan dengan Olivia. Sugar ditemui oleh Margit, ibu David. Margit mencoba menggali informasi dari Sugar, namun dia tidak mendapat apa-apa. Tak lama Bernie mendekati Sugar. Dia mencoba meledek Sugar karena sampai hari ini dia belum menemukan Olivia. Sugar menegaskan ke Bernie bahwa semua kebohongan yang ditutupi tentang David akan terungkap. Namun Bernie bilang bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan Sugar. Sugar merasa keluarga ini tidak ada yang peduli dengan David yang melakukan kekerasan seksual dan Olivia yang menghilang. Sugar juga masih belum yakin apa hubungan antara kedua kasus itu. Sugar melihat Melanie datang ke acara ini dan dia menghubungi Bernie. Dia menyadari bahwa Melanie tidak sepenuhnya jujur. Masih banyak hal yang ditutupi olehnya. Sugar masuk ke ruangan CCTV dan mencari di mana Melanie berada. Dia melihat Melanie bertemu dengan Bernie dan terlihat Melanie kesal dengan Bernie.
Setelah film selesai, Siegel memberikan pidatonya di depan semua orang atas kesuksesan filmnya. Tak lama Sugar mendapat sebuah berita tentang kelakuan David. Di sisi lain, David juga mendapat berita yang sama. Lalu tak lama, Byron menelpon David. Seorang asisten menemui Siegel dan memberitahu berita ini. Semua keluarga mendapat berita tentang kejahatan David yang membuat mereka panik. Tak lama Siegel mengalami serangan jantung. Di sisi lain, Byron mengancam David jika dia memberitahukan keterlibatannya, maka Byron akan memburunya. Di markas, Byron meminta anak buahnya untuk menemui Melanie lagi. Dia akan melanjutkan mencari Carter. Byron memberitahu anak buahnya untuk menjaga tempat ini. Di balik pintu ini adalah proyek rahasia Byron. Di hotel, Sugar menyadari bahwa film yang dia tonton barusan pemeran wanitanya menggunakan gaun yang sama dengan gaun yang pernah dipakai oleh Olivia. Di saat yang bersamaan, anak buah Byron menemukan kalung yang sama persis dengan yang Olive pakai. Dia mengambil dan memakainya. Sugar masih belum bisa mencerna semua rentetan kejadian ini, apakah saling berhubungan atau tidak. Di sebuah tempat, David sedang membuat video untuk menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Dia membuat seolah-olah dia adalah korban, agar semua orang percaya bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang datang padanya. Ibunya memberitahu David bahwa dia satu-satunya pria yang akan menjadi penerus keluarga Siegel. Ibunya tidak mau David kenapa-napa dan menyerah dengan keadaan ini. Lalu tak lama Sugar mendatangi rumah Siegel. Dia menemukan ruangan di mana ini adalah ruangan milik almarhum istri Siegel. Dia menemukan gaun berwarna hijau yang pernah dipakai oleh Olivia. Dia juga menemukan sofa di mana Olive difoto waktu itu. Sugar memiliki beberapa pertanyaan untuk Siegel, namun dia harus menunggu karena Siegel masih dalam kondisi pemulihan. Lalu dia pergi ke tempat anak buah David, yaitu Kenny. Bernie juga mendatangi ayahnya yang sekarat dan bertemu dengan Sugar. Dia memberitahu Sugar bahwa dia akan membayar sisa upahnya dan memintanya untuk berhenti dari tugas ayahnya. Namun Sugar menolaknya. Dia akan tetap menyelesaikan kasusnya. Di sisi lain, Sugar mencari David. Ibunya menemui Sugar dan berusaha membuat Sugar percaya apa yang diucapkan Margit. Bernie dan Margit sama-sama menegaskan bahwa jika Sugar dekat-dekat dengan anaknya, maka mereka tidak akan segan-segan dengannya. Margit meminta Kenny untuk mengusir Sugar. Bernie juga meminta Carlos untuk mengusir Sugar. Namun Sugar menegaskan ke Kenny bahwa dia tidak akan bisa mengusirnya. Tak lama, David keluar dan akan menemui Sugar. Dia mau berbicara empat mata dengannya. Sugar menanyakan ke David siapa yang menculik Olivia. Dia juga tahu bahwa David berhubungan dengan Byron. David juga mengakui bahwa dia sering bertemu dengannya. Namun beberapa waktu terakhir, dia memutuskan untuk berhenti bergaul dengan Byron. Dia membicarakan banyak hal tentang wanita dan kemungkinan dia menyebut soal saudara tirinya ke Byron. Dan ternyata Olivia yang menyuruh Tyler untuk tidak mau berdamai dengan David dan memberitahu fakta ke publik siapa sebenarnya David. Lalu dia meminta Byron untuk mengambil Olivia agar Olive takut kepadanya. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Sugar menyadari bahwa Olivia disembunyikan oleh Byron. Dia meminta alamat Byron. Di sisi lain, Melanie dibuntuti oleh Charlie. Dia pergi ke sebuah tempat untuk bertemu sahabatnya. Dia curhat dan membicarakan Sugar. Melanie juga terlihat mulai menyukai Sugar. Terlihat Ruby pergi meninggalkan rumah. Dia menuju suatu tempat. Tak lama, Sugar menghubunginya. Namun Ruby menolak panggilan tersebut. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Miller. Mereka membahas Sugar. Ruby mengkhawatirkan kasus yang ditangani Sugar kali ini akan menuntunnya ke beberapa hal yang membahayakan mereka. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Sugar mengetahui hal-hal yang tidak menyenangkan di depan matanya. Miller meminta Ruby untuk menghentikan Sugar apapun caranya. Ruby juga memberitahu anak hilang yang dicari Sugar bernama Olivia. Charlie membuntuti Melanie hingga dia pulang ke rumah. Dan ternyata di dalam rumah Melanie sudah ada anak buah Byron yang menunggunya. Namun Charlie tidak menyadari hal itu. Tak lama Sugar datang menemui Charlie. Di sisi lain, di dalam rumah Melanie berusaha kabur dari anak buah Byron.
Sesaat Sugar akan pulang, dia mendapati mobil anak buah Byron ada di sini. Dia berhenti dan menyadari bahwa Melanie dalam bahaya. Dia kembali memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Stop it! Sugar memberitahu Charlie untuk membebaskan laki-laki itu dan biarkan dia memulai hidup baru, daripada dia akan mati jika bertemu Byron. Sugar akan berbicara dengan Byron apapun yang terjadi. Lalu Sugar mengajak Melanie untuk ikut bersamanya karena tidak aman baginya di rumah ini. Di hotel, Melanie memberitahu Sugar bahwa dia syok melihat apa yang Sugar lakukan ke laki-laki itu. Sugar menjelaskan bahwa dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Dia hanya ingin melindunginya. Di sebuah tempat, Byron menghentikan sebuah bus. Dia memisahkan penumpang wanita dan pria. Byron menculik penumpang wanita bus tersebut. Di rumah, David minum bersama ibunya. Mereka berbicara untuk beberapa waktu. Lalu David pergi ke kamar mandi dan dia mencari pistol yang disimpannya, lalu dia menembak dirinya sendiri. Tak lama Bernie datang dan mendapati David terkapar di kamar mandi. Ambulan membawa David ke rumah sakit. Scene maju beberapa waktu kemudian. Dokter memberitahu Bernie bahwa David selamat. Namun otaknya rusak permanen dan tidak bisa diperbaiki selamanya. Tubuhnya bisa berfungsi normal, namun dia tidak akan bicara, bergerak, dan berpikir. Di sebuah tempat, Byron telah kembali. Charlie memberi informasi ke Sugar bahwa Byron sudah kembali. Lalu dia menelpon Ruby bahwa Byron sudah kembali dan dia akan menuju ke sana. Ruby mencoba melarangnya, namun Sugar tetap akan menuju ke sana. Tak lama, Byron mendapat sebuah informasi dari seseorang yang tidak diketahui dan dia menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Sugar menemui Charlie. Charlie menjelaskan di sana ada Byron dan beberapa anjing beserta anak buahnya. Sugar menuju rumah Byron. 2 ekor anjing menghampiri Sugar. Namun ternyata tidak butuh waktu 10 detik dia menjinakkan 2 anjing Doberman ini. Dia masuk ke rumah Byron dan tidak menemukan seorang pun. Dia melihat sebuah kamar dengan kunci gembok di pintunya. Tak lama sebuah mobil menghampiri Charlie. Sugar menemukan seseorang duduk di meja dengan penutup kepala. Saat dia mendekatinya, ternyata itu adalah anak buah Byron yang menjebaknya. Dia dihajar oleh Byron. Byron juga menjelaskan ke Sugar bahwa dirinya adalah orang yang aneh. Apa yang akan terjadi ke depan untuknya sudah ditetapkan. Sugar tidak mengerti apa yang dibicarakan Byron dan siapa yang menetapkan. Sugar hanya meminta mereka menyerahkan Olivia. Dia tidak ingin kekerasan. Namun jika mereka memaksa, dia akan membunuh mereka semua. Shoot him. What the hell? Dalam sekejap mata, Sugar menangkis tembakan dan melumpuhkan mereka semua. Namun Sugar tertusuk pisau dari anak buah Byron. Sugar menanyakan siapa yang memberitahunya bahwa dia akan datang. Dia melihat HP milik Byron dan mendapatkan nomor yang memberitahukan bahwa dia akan datang. Sugar membunuh Byron. Sugar masuk ke ruangan di mana banyak anjing dikurung di tempat ini. Dia menjinakkan salah satu anjing dan membawanya pulang. Tak lama anak buah Byron datang dan mendapati mereka sudah tewas. Terlihat Sugar masih menunggu di tempat ini. Pria ini akan meninggalkan tempat ini dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Sugar membiarkan pria ini pergi, namun dia harus meninggalkan ponselnya. Sugar menghubungi Charlie namun tidak diangkat. Dia menyadari bahwa mereka sudah menangkap Charlie. Lalu scene berpindah di rumah Siegel. Bernie mendatangi ayahnya dan memberitahu bahwa David masih hidup. Namun dia tidak akan normal lagi. Dia dan istrinya sudah membuat keputusan untuk merelakan David mati daripada dia hidup menderita. Sugar mendatangi Melanie dan meminta bantuannya untuk mengobatinya.
Sugar meminta Melanie untuk menelpon temannya yaitu Henry. Beberapa waktu kemudian terlihat Henry mendatangi Sugar dan menolongnya. Henry meminta Melanie untuk menjaganya. Lalu scene maju beberapa waktu. Sugar sadarkan diri. Dengan pandangan kabur dia mengendarai mobilnya menuju sebuah tempat. Dia menemui Ruby. Dia memberitahu Ruby bahwa Byron tahu dia akan datang. Sugar bertanya ke Ruby, kenapa memberitahu Byron bahwa dia akan datang. Sugar menegaskan bahwa dia membaca pesan yang diterima Byron dan meyakini bahwa itu pesan dari Ruby. Namun saat Sugar bertanya kenapa, Ruby tidak bisa menjelaskannya. Sugar juga menanyakan keberadaan Charlie. Namun Ruby juga tidak tahu bagaimana kabarnya. Sugar menjelaskan bahwa Byron menculik Olivia bukan untuk kliennya, bukan juga untuk David. Namun dia menculik Olivia untuk seseorang. Sugar meminta Ruby untuk menjelaskan apa yang terjadi dan memintanya untuk membantunya memahami ini semua. Namun Ruby malah mengatakan agar Sugar berhenti mencari Olivia dan tidak mengurus kasusnya lagi. Mereka ingin Sugar berhenti mencari Olive. Namun Sugar belum memahami siapa mereka, siapa yang menyuruh Ruby. Sugar juga menanyakan ke Ruby bagaimana jika dirinya tidak mau berhenti. Apa yang akan mereka lakukan? Ruby menegaskan bahwa kita harus percaya bahwa ini untuk kebaikan yang lebih besar lagi. Semuanya demi misi. Namun Sugar belum memahami apa yang dimaksud oleh Ruby. Sugar meminta obat sakit kepala ke Ruby. Lalu Ruby bilang bahwa obatnya ada di atas. Dia akan mengambilnya ke atas. Sugar membuka laci di dapur. Dia menemukan obat sakit kepala di laci tersebut. Saat Ruby turun, tiba-tiba Sugar sudah menghilang. Ruby menyadari bahwa Sugar mencurigai dirinya. Sugar pulang ke hotel dan dia mengatakan akan pulang ke rumah untuk sesaat. Dia menyuntikkan dirinya dengan cairan tak dikenal. Tubuhnya berubah menjadi biru menyerupai alien. Terlihat bukan seperti manusia dari planet ini. Di sebuah tempat Ruby ditemui oleh Miller. Alat ketik ini merupakan sebuah alat untuk mengirim sinyal dan pesan. Tak lama mereka mendapat pesan balasan. Ruby meminta Miller untuk tidak melukainya. Belum diketahui pasti apa pesan balasan yang diterima Ruby. Keesokan harinya, Sugar terbangun dan mendapati Melanie menunggunya. Dia bertanya dari mana Sugar semalam, karena Henry memberitahunya untuk menjaga Sugar agar tetap istirahat. Melanie juga memberitahu Sugar bahwa Sugar mengigau dan menyebut seseorang dengan bahasa yang tidak dia pahami. Di sebuah tempat keluarga Siegel berkumpul untuk menghadiri pemakaman David. Siegel berbicara empat mata dengan Bernie. Dia memberitahu bahwa kepergian David tidak membuatnya bahagia. Lalu Bernie bertanya, apakah ayahnya sudah menemukan tanda-tanda dari Olivia? Siegel menjelaskan bahwa dia akan memberitahu Bernie jika ada kabar darinya. Di sebuah tempat, di bawah tangga terlihat Olivia terkurung di ruangan ini. Lalu seseorang membuka tempat itu. Di sisi lain terlihat Miller dan anak buahnya mendatangi tempat tinggal Sugar. Tak lama, Melanie datang membawa kopi dan menanyakan siapa itu Jane. Karena Sugar beberapa kali menyebut Jane dalam tidurnya. Dia menjelaskan bahwa Jane adalah saudarinya. Lalu tak lama, Sugar mendengar ada seseorang yang datang. Miller mendatangi Sugar. Dia menjelaskan ke Melanie bahwa Miller adalah bosnya. Namun dia tidak mau membuka pintu dan berbicara kepadanya. Miller menemukan Sugar. Dia mengangkat Sugar layaknya mengangkat anak kecil. Namun mereka berhasil kabur dari tempat itu. Sugar masih mencari jawaban kenapa Miller sampai melakukan hal ini. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Sugar juga menemukan alat pelacak di mobilnya dan membuangnya. Di sebuah tempat, Melanie menanyakan ke Sugar apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang mengangkatnya dengan satu tangan layaknya mengangkat anak kecil. Sugar menjelaskan bahwa Miller adalah temannya dan mereka bekerja sama untuk sebuah tujuan. Detektif adalah pekerjaan utama, namun mereka memiliki tugas utama masing-masing. Sugar memberitahu Melanie bahwa dia tidak bisa memberitahunya karena akan berbahaya bagi mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Sugar menegaskan ke Melanie bahwa tugas dan misi satu-satunya mereka di sini adalah memantau.
Lalu Sugar menyadari bahwa Henry telah membantunya. Dia akan menjadi target mereka selanjutnya. Saat Sugar sampai di tempat Henry mengajar, dia sudah tidak ada di ruangan. Seseorang mendahuluinya sampai ke tempat ini. Tak lama dia mendapat pesan dari seseorang. Dia menyadari bahwa mereka membungkam semua orang yang berhubungan dengan Byron. Lalu mereka pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Sugar memberitahu Melanie bahwa Miller dan teman-temannya berusaha menghentikannya untuk mencari Olivia. Sugar mendatangi rumah salah satu anak buah Byron yang dibiarkan pergi waktu itu. Dia menemukan anak buah Byron tewas di dalam rumahnya. Sugar bersiap untuk menghadapi hal yang lebih menakutkan. Untuk pertama kalinya, dia membawa sebuah pistol. Sugar mendatangi suatu tempat dan mengikuti Miller. Diketahui bahwa mereka datang ke sini adalah untuk menjaga cara hidup mereka yang damai. Mereka tidak melukai orang, namun planet ini mengubah mereka semuanya. Sugar mengikuti Miller dan masuk ke sebuah rumah di mana semuanya berkumpul di tempat ini. Ruby memberitahu bahwa misinya berakhir dan mereka semua dipanggil untuk kembali. Ruby menjelaskan bahwa dia mendapat pesan yang memberitahunya bahwa misi mereka sudah berakhir. Miller mencarimu untuk memberitahukan hal ini. Namun Sugar tidak percaya dan meyakini bahwa misinya belum berakhir. Ruby menegaskan bahwa dalam waktu kurang dari 1 hari kita semua akan pergi dari planet ini. Lalu Sugar menegaskan bahwa dia tidak akan pergi tanpa Olivia, orang yang sedang dia cari, namun beberapa dari mereka menghalanginya dan menyuruhnya untuk tidak mencarinya. Lalu Sugar bertanya di mana Olivia. Dia meyakini bahwa mereka tahu di mana Olivia. Henry akan memberitahukan di mana Olivia, namun Ruby melarangnya. Henry menegaskan bahwa Ruby sudah menang dan kita semua akan kembali. Apa salahnya memberitahukannya? Henry memberinya sebuah nama. Namun saat melihat nama tersebut, Sugar menyadari bahwa ada beberapa manusia yang mengetahui tentang keberadaan mereka. Dan nama ini adalah orang yang mereka lindungi. Henry menjelaskan bahwa mereka punya kekuatan untuk memusnahkan kita semua. Sugar menyadari bahwa mereka membiarkan Olivia untuk melindungi diri mereka. Dan nama yang diberi Henry adalah nama seorang pria anak dari politikus yang berhubungan dengan Byron. Sugar bertanya ke Henry bagaimana orang ini tahu tentang kita. Henry juga mendapat informasi bahwa Sugar membunuh 3 orang di rumah Byron. Namun Sugar menegaskan bahwa dia hanya membela diri dari orang jahat. Mungkin itulah keadilan dan perbuatannya bisa dibenarkan. Henry menegaskan bahwa semakin lama mereka di sini, maka semakin mirip mereka dengan manusia. Lalu Sugar pergi dari tempat itu, dia akan pergi mencari Olive. Dia menyadari bahwa orang-orang berkuasa menjadi dalang di balik hilangnya Olive. Dan Sugar memahami bahwa mereka diperas oleh orang-orang ini dengan ancaman pengungkapan siapa sebenarnya mereka. Dia masuk ke sebuah rumah lalu mulai mencari Olive. Namun di dalam rumah dia disergap oleh seorang polisi dan menangkapnya. Namun dia melihat foto keluarga dan menyadari bahwa polisi itu mirip dengan laki-laki yang ada di foto tersebut. Dia menanyakan ke Sugar siapa yang memberitahu bahwa ada seseorang dikurung di rumah ini. It doesn't have to be like this. Actually, I don't mind people getting hurt. What's your name? Ryan. Yang akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Sugar turun ke lantai bawah dan menemukan sebuah ruangan. Dia menemukan banyak sekali file-file rekaman kejadian di ruangan ini. Dia membuka sebuah ruangan di bawah tangga dan menemukan Olivia. Dia membawanya pergi dari tempat itu. Melanie mendapat kabar bahwa Olivia sudah ditemukan. Lalu dia datang menemui Olive. Sugar akhirnya berhasil menemukan Olive dan menyelesaikan tugasnya. Walaupun sebenarnya masih ada yang harus dia selidiki karena kasus ini belum benar-benar berakhir. Namun dia tidak bisa melanjutkannya karena mereka semua harus kembali ke tempat mereka berasal. Scene berpindah di sebuah tempat. Miller dihentikan oleh seorang polisi. Dia berpura-pura menanyakan SIM ke Miller. Namun polisi wanita ini tiba-tiba menembaknya. Lalu polisi menghubungi markas dan memberitahu adanya korban penembakan di sebuah jalan.
Sugar bertemu Ruby, mereka akan pergi meninggalkan planet ini hari ini sebelum malam tiba. Lalu Sugar bertemu Henry dan memintanya untuk mencarikan alat pemutar disk karena dia penasaran dengan apa isi kaset yang dia temukan di rumah Ryan. Henry menegaskan bahwa kita akan kembali. Kenapa Sugar masih terobsesi dengan kasus tersebut? Sugar menjelaskan bahwa dia tidak tahu, namun dia merasa bahwa masih ada sesuatu yang dia lewatkan. Di perjalanan, Sugar memutar rekaman milik Ryan. Dia menyiksa seorang perempuan di tempat itu dengan palu. Diketahui bahwa Ryan adalah seorang psikopat. Lalu Sugar mendatangi rumah Sigel. Dia menemui Margit dan mengucapkan bela sungkawa atas kepergian David. Lalu Sugar menemui Sigel untuk berpamitan. Namun Sigel memberinya sebuah penawaran untuk mengisi posisi kosong kepala keamanan di semua perusahaan miliknya. Dia akan membayar Sugar berapapun yang dia mau. Lalu Sugar melihat Olive sedang berdua dengan Bernie. Sigel menjelaskan ke Sugar bahwa Olive tidak menjelaskan apa-apa ke mereka tentang dirinya yang dikurung di rumah itu. Sugar menjelaskan ke Sigel bahwa dia berasumsi mayat Carter dan Carmen yang menghilang adalah ulah Sigel. Dia meyakini bahwa semakin sedikit keterlibatan polisi maka akan semakin baik baginya dan keluarganya. Dia juga memberikan foto-foto milik Sigel. Dia menyadari bahwa gaun yang dipakai di dalam film itu sama dengan gaun milik istri Sigel. Lalu Sugar bertanya ke Sigel, apakah Sigel yang memotret Olivia? Sigel menjelaskan bahwa Olive adalah orang yang bebas. Dia mengingatkannya pada mendiang istrinya. Dan karena itu Sigel suka dengan Olive. Sesaat dia akan meninggalkan rumah, dia melihat Olive dan sedikit membayangkan tentang kehidupannya dengan saudarinya di planet asal mereka. Sugar mendapat telepon dari Ruby. Dia memberitahukan bahwa Miller tidak ada kabar dan dia sedang mencarinya. Di sisi lain Sugar akan pergi menjemput Henry. Lalu dia melanjutkan memutar rekaman Ryan. Diketahui Ryan melakukan itu semua karena dia merasa lebih hidup dengan apa yang dia lakukan. Sugar mendatangi Melanie. Dia berpamitan ke Melanie bahwa dia akan pergi dalam perjalanan yang panjang. Melanie menanyakan apakah Sugar akan pergi menemui saudarinya. Namun Sugar menjelaskan bahwa saudarinya dibawa pergi oleh seseorang. Dia tidak pernah tahu siapa yang membawanya. Dan itulah alasan Sugar melakukan pekerjaannya saat ini. Sugar meminta Melanie untuk memegang tangannya. Take my hands. Sesaat Melanie melihat kenangan Sugar dan menangis. Di perjalanan Ruby menelpon Sugar. Dia memberitahu bahwa manusia saat ini telah memburunya. Manusia yang membuat perjanjian dengan mereka. Mereka ingin kita semua musnah agar perjanjian tidak terungkap. Sugar berhenti dan melanjutkan mendengar rekaman Ryan. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak asing baginya dengan suara Ryan. Sugar pergi menemui Sigel. Dia meminta izin untuk bertemu dengan Olive untuk membicarakan suatu hal. Lalu Sugar bertanya kepada Olive, apakah Ryan tidak sendirian di ruangan itu? Olive menjelaskan bahwa dia bersama orang lain di ruangan itu. Namun Olive tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu ada orang lain namun tidak pernah melihat wajahnya. Olive yakin bahwa orang yang bersamanya hanya menulis dan mencatat. Dia tidak pernah berbicara. Sugar pergi meninggalkan rumah Sigel dan memutar rekaman Ryan lagi di perjalanan. Mendengar suara Ryan, dia menyadari bahwa Ryan berbicara dengan seseorang. Dan ternyata orang lain yang ada di ruangan itu adalah Henry. Dia mendatangi rumah Henry, namun rumahnya sudah kosong. Dia hanya menemukan sebuah telepon dan tak lama Henry menelponnya. Dia mengatakan bahwa Sugar akhirnya tahu siapa dirinya. Henry juga memberitahu ke Sugar bahwa dirinya tidak akan pergi dari planet ini dan menyatakan bahwa tempatnya adalah di sini. Sugar membuka sebuah lemari dan menemukan baju milik saudarinya dan ternyata Henry lah yang membawa Jane pergi ke bumi. Sugar bertanya-tanya ke dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan? Semakin lama dia di sini semakin merasa mirip manusia. Lalu dia bertemu Ruby di sebuah tempat. Ruby memberitahu Sugar bahwa Ryan adalah ide Henry. Namun Ruby menurutinya demi misinya. Tak lama di langit terlihat sebuah lubang besar muncul.
Ruby menjelaskan bahwa selain Henry yang lain sudah kembali. Sugar menjelaskan ke Ruby bahwa Henry akan terus mencari manusia yang bisa dia pelajari dan bisa dia didik, entah apa tujuannya. Namun Jane pasti dia bawa ke sini dan hanya masalah waktu sebelum Sugar menemukannya. Sugar tidak akan ikut pulang Ruby ke tempat asalnya. Dia akan tetap di sini untuk mencari Jane. Dan berikut inti cerita dari film ini. Sugar adalah alien yang datang ke bumi untuk mempelajari manusia. Dia dan teman-temannya menyamar menjadi detektif dan memiliki misinya masing-masing. Mereka semua akan berkumpul di sebuah tempat dan menyerahkan catatan mereka ke Ruby. Dan catatan itu berisi tentang apa yang mereka pelajari dari manusia. Dan Ruby lah yang akan mengirim isi catatan tersebut ke planet asal mereka. Hingga pada suatu hari Sugar mendapat misi mencari perempuan yang hilang, yang membawanya menemukan fakta yang terjadi di kelompok mereka. Dia mengetahui bahwa ada beberapa manusia yang mengetahui keberadaan mereka, di mana manusia yang mengetahui ini ada di balik dalang penculikan Olivia. Oleh karena itu, Ruby dan kawan-kawan membiarkan Olivia diculik untuk melindungi mereka dari pengungkapan identitas siapa mereka sebenarnya. Namun ternyata di balik itu semua, Sugar mendapati fakta bahwa Henry ada di tengah-tengah manusia yang mengkhianati mereka. Sugar juga mengetahui bahwa Henry lah yang menculik saudarinya dan membawanya ke bumi. Di akhir cerita, Sugar memutuskan untuk tidak kembali ke planet asalnya. Dia meyakini bahwa saudarinya ada di bumi dan masih hidup. Lalu dia akan melanjutkan pencariannya. Karena film ini berseri, kemungkinan ada season 2 untuk film ini. Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.